Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adel dari Putri dengan NIM 08051182429011 dari kelas L1. Di sini saya akan membuat video tentang uji akurasi. Sebelumnya, apa itu uji akurasi? Uji akurasi itu merupakan suatu pengujian keakuratan atau ketepatan dalam kita menentukan tempat saat di lapangan, seperti apakah tempat itu vegetasi, perairan, atau lahan terbuka, dan bangunan. Nah, uji akurasi itu tuh juga penting karena kita akan melihat ketepatan antara dari citra satelit dengan hasil yang sebenarnya atau data yang telah kita lakukan pengamatan atau ground check. Dengan uji akurasi ini kita dapat mengetahui keakuratan antara dari citra dengan data lapangan. Karena kadang terdapat kesalahan-kesalahan. Nah, tingkat keakuratannya itu ada nilai yang telah ditentukan. Seperti jika nilai akurasinya itu mendekati 1, maka itu sudah akurat. 7 pun 0,7 pun itu sudah sangat bagus. Nah, jika dia jauh dari angka 1, maka itu jelek atau tidak akurat. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan memulai video uji akurasi. Nah, pertama-tama itu ya kita itu membuat tabel-tabel di Excel seperti ini. Ini merupakan stasiun atau tempat di mana kita melakukan apa namanya itu tuh ya? Bentar. Nah, sebelum itu kita harus membuat tabel-tabel yang ada di Excel seperti ST. ST ini merupakan tempat kita melakukan penentuan titik. Ini X, Y, ini merupakan titik koordinat. Dan ini ada klasifikasi citra. Ini kita dapat melihat di aplikasi ArcGIS nanti. Dan ini merupakan ground check. Ground check ini merupakan tempat yang sebenarnya yang kita lihat. Seperti pada stasiun C6 itu di lapangannya itu vegetasi, C7 di lapangannya itu lahan terbuka, C8 di lapangannya itu merupakan sebuah vegetasi, C9 itu merupakan sabana atau bisa termasuk ke vegetasi juga, C10 ini bangunan, dan C11 itu juga vegetasi. Nah, di sini kita membuat kelas 1, 2, 3, 4, yaitu bangunan, lahan terbuka, vegetasi, dan perairan. Setelah itu juga kita membuat tabel yang sebelah sini. Ini merupakan hasil klasifikasi. Nah, hasil klasifikasi ini yang di bagian sini merupakan dari citra, dan dari sini itu merupakan dari data lapangan. Nah, kita harus mengetahui klasifikasi citranya terlebih dahulu, maka dari itu kita akan membuka ArcMap. Nah, ini kita sudah membuka aplikasi ArcGIS, setelah itu kita add data. Nah, itu kita memasukkan TIF ya, TIF tutupan lahan dari Unsri. Nah, ini kita add. Kita perbesar karena ini sangat kecil. Nah, bentar ya. Nah, setelah ini kita bisa tambahkan titik koordinat di mana kita melakukan kita membuat titik dengan add xy data. Setelah itu, nah, ini koordinat dari kelompok 3, yaitu kelompok saya. Jangan lupa ganti WGS.
Jadi S-nya itu WG1984. Setelah itu kita klik OK. Nah, itu sudah ada. Ini kita bisa ganti simbolnya dengan simbol pin, boleh. Ini bebas ya sebenarnya. Ini sebenarnya agak kebesaran. Nah, ini kita bisa zoom lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa klik kanan pada koordinat kelompok 3 ini. Kita ke Properties. Nah, di Labels itu kita bisa label features in layer. Dan label fieldnya udah diganti menjadi ST ya. Kalau belum diganti dulu. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah kan, sudah ada di sini C6, C7, C8, C9, C10, C11. Nah, berdasarkan warna-warna di sini, titik koordinat yang dibuat untuk kelompok 3 ini semuanya berada di lahan terbuka. Tidak ada di vegetasi, perairan maupun bangunan. Ini terlihat di citranya ya. Semuanya itu ada di lahan terbuka, sehingga pada klasifikasi citra ini kita bisa membuat ini. Nah, semuanya itu lahan terbuka. Nah, karena semuanya lahan terbuka, kita bisa mengisi tabel yang ada di sini. Nah, setelah kita mengisi klasifikasi citra di sini, nah kita akan memindahkannya ke tabel yang di sini ya. Dengan hasil klasifikasi itu kita mengikuti di sini. Jika klasifikasi citranya terbuka di lahan terbuka di sini dan ground check atau data di lapangan itu vegetasi, kita isi di bagian sini. Nah, kita isi berarti lahan terbuka di klasifikasi dan ground check itu vegetasi itu kita hitung ada berapa. Di sini ada 4, jadi di sini kita isi 4. Nah, setelah itu ada lahan terbuka dan lahan terbuka itu ada 1, kita di sini, ini lahan terbuka, itu kita isi 1 di sini. Dan ada lahan terbuka semua bangunan di sini, kita isi 1. Nah, sisanya itu kita isi kosong semua ya, karena tidak ada. Jadi di bangunan-bangunan kosong, di bangunan lahan terbuka itu kosong, di vegetasi bangunan itu kosong, di bangunan perairan itu kosong. Nah, setelah itu di lahan terbuka perairan itu juga kosong, terus vegetasi bangunan itu kosong, lahan terbuka vegetasi itu kosong, vegetasi itu kosong, tidak ada. Vegetasi perairan itu kosong. Nah, di perairan bangunan itu juga kosong, di lahan terbuka itu juga kosong, di vegetasi itu perairan vegetasi juga kosong, dan di perairan juga kosong. Nah, ini kan udah ada ya datanya. Setelah itu kita akan menghitung total baris dari data. Nah, baris itu dari ini ke sini ya. Jadi kita masukkan rumus sum. Nah, kita bisa blok sini. Salah. Sini sum. Kita bisa blok ini. Nah,
Nah, itu total barisnya ada kosong. Di sini kita bisa zoom. Ini kita bisa gini aja ya. Kita bisa tarik aja gini. Nah, untuk total kolom yang di bawah ini juga sama, tetapi dia kalau total baris itu tadi dia ke kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, kalau total kolom itu dia itu dari atas ke bawah, kayak gini. Dari sini ke sini. Nah, terus ini bisa kita tarik sampai sini. Nah, untuk total itu kita bisa zoom. Kita bisa ini. Nah, totalnya itu ada 6 titik koordinat, benar. Ini totalnya. Nah, untuk user akurasi itu gini, rumusnya itu sama dengan yang berwarna atau yang bangunan sama bangunan itu di blok. Bentar, salah. Di blok, terus dibagi sama total baris. Enter. Itu rumusnya. Karena ini 0 sama 0, dia hasilnya kayak gini. Jadi ini kita bisa isi manual aja dengan 0. Nah, kayak ini bisa ini. Ini lahan terbuka dibagi sama total baris itu ada 6. Nah, gitu. Lakukan hal yang sama pada kolom-kolom yang berikutnya. Karena 0 sama 0 semua, kita isi manual aja ya. Nah. Sama kayak user akurasi, produser akurasi ini juga sama. Dia bangunan sama bangunan atau lahan terbuka sama lahan terbuka itu dibagi dengan total kolom seperti ini. Nah, gitu. Nah, untuk overall akurasi ini kita bisa gini. Nah, yang tepat itu kita pilih semua yang tepat dan yang berwarna. Terus setelah itu dibagi sama ini total. Nah, setelah itu untuk apa koefisien ini kita harus mencari angkanya. Ada angka yang harus kita cari dengan menggunakan rumus total kolom bangunan dikali sama total baris dari bangunan ditambah, lakukan sama total kolom dari lahan terbuka ditambah dikali sama total baris terus ditambah total kolom dari vegetasi dikali sama total baris dari vegetasi terus ditambah lagi total kolom perairan dikali sama total baris gini, kita enter. Dapat hasilnya yaitu 6. Nah, untuk kappa koefisien itu gini. Rumusnya sama dengan total dikali ini sum sama ini terus ini
terus ini, terus ini, terus ditutup lagi, terus dikurang sama angka yang tadi kita cari. Setelah itu kita tutup. Setelah itu dibagi dengan total, terus kita pangkat 2. Setelah itu kita kurang dengan angka yang tadi. Nah, setelah itu kita klik enter. Hasil kappa koefisien dari data ini adalah 0. Yang berarti jika dia sangat jauh dari angka 1, maka tingkat akurasinya itu sangat rendah atau jelek. Nah, di data dari kelompok 3 ini saya mendapatkan hasil bahwa kappa koefisiennya itu 0 atau sangat jauh dari angka 1, maka bisa kita simpulkan jika akurasi dari data ini adalah sangat jelek. Ya, sangat jelek, tidak akurat data dari kelompok 3 ini. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada praktikum kali ini yaitu uji akurasi itu merupakan tahapan yang sangat penting supaya kita mengetahui apakah klasifikasi citra yang telah kita lakukan itu benar-benar sesuai pada kenyataannya atau tidak. Seperti data kelompok 3, yaitu kelompok saya tadi, dengan nilai kappa koefisiennya itu 0, itu membuktikan bahwa tingkat akurasinya itu sangat jelek, sehingga tidak akurat. Nah, untuk saran yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini yaitu tidak ada menurut saya, karena menurut saya pematerinya sudah sangat sabar dan cukup menyenangkan, sehingga praktikum yang kemarin itu tuh sangat menyenangkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.